apa kabar nih buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi nonton video ini. Sebelumnya, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah klik video ini, karena di video kali ini merupakan episode pertama dari Aircraft Sharing. Di episode pertama ini, Aircraft Sharing ngambil tema yang berjudul Fondasi Juris, mewujudkan juris yang sadar akan ekonomi. Kenapa sih kita ngambil tema ini? Nah, kita tuh ngambil tema ini karena menurut kita sebagai mahasiswa hukum, apakah kita cuma harus berfokus pada bidang hukum aja atau kita harus punya dasar lain di bidang hukum. Dan pada episode kali ini kita bakalan berfokus pada bidang ekonomi, entrepreneurship, dan kewirausahaan. Tentu saja kita punya judul yang pastinya judulnya oke banget. Judulnya itu Jalan Tak Biasa Menuju Usahawan Muda. Kayaknya sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nada. Aku dari staf Kementerian Ekonomi Kreatif. Di sini aku ditemenin sama narasumber yang oke, yang keren, yang pastinya udah punya pengalaman baik di bidang hukum maupun di bidang entrepreneurship. Mungkin bisa kenalan dulu, Mas. Halo, Nada ya tadi? Iya, benar. Ya, kenalin, saya Chandra. Apalagi nih kenalanku? Iya, perkenalkan. Apa aja? Iya, gimana nih hari ini? Oke, saya ulangi ya. Perkenalkan, saya Chandra Isnawan, sering dipanggil Chandra. Saya asli Pekalongan. Udah gitu aja kali, Nat. Hari ini lagi sibuk apa nih, Mas, akhir-akhir ini? Kalau kesibukan seperti biasa, karena saya juga rutinitas bekerja setiap pagi sampai sore. Terus kebetulan punya ya usaha kecil-kecilan di kampus di sekitar UNES ini, di sekitar Semarang kan. Berarti tadi nih abis baru banget pulang kerja gitu? Habis baru banget pulang kerja jam 5, terus saya sampai kontrakan jam setengah 6, siap-siap langsung ke sini. Hari ini hektik banget atau kayak ya udah santai aja lah? Ya santai aja, dinikmatin, disyukurin, gitu aja, Nat. Berarti tadi abis kerja langsung banget ke sini ya, Mas? Nggak sempet ke tempat bisnisnya itu? Belum, langsung ke sini. Oh, oke. Ketemu teman-teman sama ketemu Nada lah. Sebelumnya aku boleh tanya nggak sih, Mas, usaha yang lagi Mas jalanin itu apa sih? Usaha bergerak di bidang apa? Oh gitu ya. Jadi sebelumnya sih saya itu menurutku aku bukan orang bisnis ya, menurutku. Cuma memang santai aja ya kita ya. Iya, santai menurutku saya tuh bukan orang bisnis. Cuma memang apa ya? Ya semangat saya untuk belajar di bidang bisnis itu tinggi. Jadi ada beberapa bisnis yang memang sudah saya geluti, saya pelajari dari awal saya lulus sampai dengan hari ini. Cuma memang kalau hari ini saya fokus ke bisnis atau apa ya istilahnya, usaha kecil-kecilan saya. Itu namanya forest area. Forest area itu fokusnya ke coffee shop sama ya semacam warmindo. Berarti kayak gitu. F&B gitu ya? F&B, betul. Kalau boleh tahu emang usaha pertama Mas Chandra tuh apa sih sebelum si Forest ini? Dulu di tahun 2018 sampai tahun 2019 tuh kebetulan kan saya punya pengalaman kerja juga di Semarang. Nah, biasalah namanya orang yang apa ya istilahnya, banyak sekali hal yang pengen dipelajarin. Terus saya kok kepikiran rental. Jadi kemarin tahun 2018 sampai 2019 sampai tahun 2020 lah, itu saya sempat bikin rental mobil di UNES juga, namanya Presiden Rencar. Karena kebetulan nama itu sih sebetulnya sangat populer dulu itu, karena memang ya membawa nama yang dulu saya pernah di aktif organisasi. Akhirnya kan orang-orang itu mendengar nama Presiden Rencar itu sudah ya langsung tahu. Cuma memang pada tahun 2020 saya stop karena saya juga kembali ke Pekalongan, pada saat itu juga COVID. Jadi saya juga belajar bisnis konveksi, ada batik karena apa ya, di tempat saya kan khasnya batik salah satunya. Itu juga saya coba, terus saya juga coba celana kargo dan lain-lain. Dan hari ini ya fokus utamanya di forest areanya sih, Nat, sama teman-teman semua. Berarti emang basicnya Mas Chandra tuh ada juga ya di bidang entrepreneur ini sendiri? Kurang tahu ya kalau basic ada atau enggak, cuma yang terpenting sih niat saya untuk belajar tinggi kali ya, Nat ya, karena memang ya saya juga apa ya, pengen mandiri, pengen penghasilannya juga selain dari ya kita nggak apa ya istilahnya nggak menutup beberapa kesempatan ya, artinya selain saya juga bekerja di bidang hukum hari ini, cuma memang
keinginan saya untuk belajar dalam hal bisnis ataupun entrepreneur itu tinggi. Jadi ya kalau dikatakan apa ya istilahnya punya basic atau apa mungkin nggak begitu. Cuma memang niatnya dari awal pengen belajar bisnis, konsisten, tanggung jawab, dan sampai hari ini alhamdulillah tetap ada yang saya jalani di bidang bisnis ini. Berarti emang harus dicatat kalau pengen memulai sesuatu yang pertama tuh niat. Betul, karena kan tantangan pemuda hari ini tuh konsistensi dan niat. Kalau nggak ada konsistensi dan niat baik itu rasanya kok hasilnya kurang maksimal. Orang niat baik aja kan hasilnya belum tentu maksimal, apalagi kita setengah-setengah kan gitu. Tapi Mas kan di zaman sekarang nih ya, biasanya tuh apalagi kita Gen Z ya Mas ya. Biasanya kayak kalau udah fokus ke satu bidang tuh bidang yang lainnya tuh bakalan ditinggalin Mas. Kayak kan kita kan sebagai mahasiswa hukum nih, kita kan dasarnya kita di bidang hukum lah. Terus kayak kita pengen punya usaha di bidang entrepreneur. Nah biasanya tuh ada orang yang kayak ya udahlah yang di bidang hukumnya kita tinggalin aja. Terus menurut Mas Chandra tuh gimana tuh? Apakah kita kalau untuk mau punya bisnis itu fokusnya di bidang entrepreneur aja atau kayak kita harus fokus di dua-duanya atau gimana Mas? Oh keren nih Nat pertanyaannya. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, yang pertama yang perlu teman-teman tahu bahwa suatu ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ilmu hukum itu akan berdiri kuat itu dengan ilmu-ilmu yang lain atau saling kolaborasi ilmu itu. Jadi ya sama ketika kita belajar di dunia hukum dan lain-lain, kita pasti akan membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Begitu pula dengan sebaliknya, kayak misalkan hari ini kita bikin bisnis nih. Nah di dalam bisnis itu selain ilmu ekonomi, ada ilmu akuntansinya, ada ilmu manajemen organisasinya atau manajemen bisnisnya, ada ilmu hukumnya terkait dengan perikatan kerjanya seperti apa, perjanjian kerjanya seperti apa, ya kan, apalagi anak-anak hukum nih. Jadi jangan sampai nih kita bekerja tapi SOP-nya nggak ada, ADART-nya nggak ada, atau hal-hal yang memang sekiranya ada keterkaitannya dengan hukum. Jadi memang kalau misalkan apakah harus ditinggal salah satunya atau harus beriringan? Sebetulnya itu kan tergantung pilihan dari teman-teman itu seperti apa ya. Mau beriringan, mau ditinggal itu bukan suatu hal yang nggak baik atau lebih baik. Cuma kan yang paling penting adalah teman-teman tuh bisa tahu kebutuhan teman-teman itu seperti apa, kan gitu. Bisa jadi nih teman-teman itu kenapa kok nggak bisa ninggal antara bisnis dan keilmuan atau pendidikannya. Itu kan karena selain harus membiayai diri sendiri, mungkin ada beberapa hal membiayai adik-adik sekolah, membantu orang tua, atau pengen mandiri, atau punya cita-cita lain. Jadi menurut pandangan saya nggak ada yang salah, mau itu salah satunya ditinggal maupun jalan beriringan. Yang terpenting adalah tanggung jawab. Kalau memang sudah memilih untuk dua-duanya dijalani, ya harus konsisten di keduanya. Nah, hal-hal yang perlu kita tahu adalah apa ya istilahnya, kalau dari saya itu mempercayai tim gitu loh. Kalau kita nggak percaya tim yang kita punya, sedangkan hari ini kita juga masih bergelut di bidang pekerjaan yang kita jalani, itu kan susah. Jadi kita percayai aja tim yang kita sudah ada, kita percayakan sambil kita mantau, evaluasi berjenjang dan seterusnya gitu. Jadi nanti hubungan kita dengan tim juga clear, tim juga merasa dipercaya. Kalau orang itu kalau dikasih kepercayaan lebih, menurut saya kalau mereka itu kerjanya fair, pasti mereka seneng jadinya. Jadi kita sama-sama mengembangkan bisnis yang kita geluti bareng-bareng. Kehidupan tim juga hidupnya positif, lebih baik. Ide dan gagasannya juga muncul. Kita juga sebagai owner atau founder itu bisa lebih terbantu dengan adanya tim itu. Terus kemudian bagaimana caranya kreativitas, inovasi itu kita jalankan bareng-bareng, kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya seperti apa, berdampingannya dengan tim seperti apa, sehingga bisnis yang kita kelola itu nanti bisa berjalan langgeng. Harapannya kan seperti itu, Nat. Aku juga setuju sih Mas, kayak misalkan kalau kita punya usaha di bidang bisnis, kita juga nggak boleh meninggalkan dasar emang ilmu yang emang kita udah punya itu sih, dasar hukumnya ini. Betul. Terus habis itu kayak menurutku juga kan usaha-usaha di zaman sekarang tuh banyak banget ide-idenya, banyak. Daya saingnya tuh ketat banget. Jadi kayak kalau misalkan kita fokus ke satu bidang itu juga kan resikonya cukup tinggi banget ya Mas ya. Betul. Apalagi sekarang kayak itu
kita bisa jualan nggak cuman di store offline doang kan ya Mas, bisa di online dan banyak banget di live TikTok segala macem. Betul, Nat. Nah, tadi kan Mas Chandra tuh bilang ya, Mas Chandra tuh pertama kali punya usaha yang rental mobil itu. Aku tuh sedikit penasaran deh Mas, kenapa Mas Chandra tuh bisa berpikir kayak usaha pertamanya itu rental mobil? Kan karena kayak rental mobil tuh menurutku resikonya juga besar ya Mas ya. Betul, Nat. Dan itu dijadiin usaha pertama, kok kayak berani banget gitu loh Mas. Ya gimana ya, Nat? Sebetulnya sih nggak ada rencana saya mau bikin usaha rental mobil. Jadi itu ada momentum aja sih. Momentum kebetulan pada saat saya kerja, 1 tahun saya kerja, ada tabungan. Ini mau buat apa nih? Biasanya kan anak muda masih buat ya kebutuhan have fun-nya lah atau apa. Cuma memang saya berpikir kalau mungkin saya bisa beli mobil, itu nanti akan saya jadikan sebagai ladang bisnis lah. Jadi bukan hanya untuk main, have fun, tapi lebih ke bagaimana ketika saya beli kendaraan itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk usaha. Nah, kebetulan ada beberapa referensi dari teman-teman yang sudah sebelumnya itu sudah bergelut di bidang rent-car. Nah, akhirnya saya evaluasi atau saya analisa dulu positif negatifnya seperti apa, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, terus kemudian bagaimana caranya kita itu untuk safety lah terhadap bisnis yang akan kita jalani. Seperti yang tadi disampaikan Nada kan, ini kan penuh resiko sekali. Nah, ada beberapa hal di dalam suatu bisnis itu yang nantinya kita harus tahu nih, bahwa ketika kita bikin suatu bisnis itu, kita harus tahu detailnya. Baik itu detail mulai dari sisi-sisi positifnya, terus kemudian pangsa pasarnya siapa, jangkauannya seberapa luas, terus kemudian bagaimana caranya ketika ada permasalahan di lapangan, itu kita bisa punya plan A-nya, cara mengatasinya seperti apa, plan B-nya, plan C-nya, terus bagaimana caranya kita memanajemen tim, dan seterusnya. Memang semua bisnis itu resikonya ada, cuma kita kalau memang sudah niat dari awal, itu pasti akan ditunjukkan jalan oleh Tuhan untuk cara mengatasinya seperti apa. Jadi gitu. Nah, selain itu juga nama sih. Jadi di dalam suatu bisnis itu nama kadang-kadang mempengaruhi. Nama yang simple mudah diingat, atau nama yang panjang tapi sudah ada orang yang tahu dan lain-lain lah. Jadi itu kan bisa membranding bisnis kita itu dengan lebih gampang. Berarti gitu emang sih. kita harus punya branding dulu ya. Betul, Nat. Nah, aku tuh pengen nanya nih Mas. Apa Sebenarnya ini pengalaman diriku sendiri juga sih. Jadi aku pernah sempet pengen buka usaha gitu. Nah, di sini tuh aku bingung, kayak aku tuh terlalu takut gitu loh sama resiko-resiko ke depannya. Kayak aku udah mikirin kalau misalkan nanti kayak gini, resikonya nanti aku bakalan kayak gini. Betul. Nah, aku tuh gak bisa ngatasin rasa ketakutan aku gitu loh Mas. Apakah Mas Chandra punya tips untuk ngatasi rasa ketakutan itu atau gimana Mas? Tipsnya sederhana sih, Nat. Jadi segala apapun yang belum kita mulai itu kan terasa menyeramkan. Tapi kalau sudah kita mulai itu, biasa-biasa aja kok. Artinya setiap hal yang kita pilih itu kan punya resiko masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita tidak memilih untuk ngapa-ngapain, itu kan suatu hal yang mungkin dikatakan ya kurang baik ya. Jadi ya sudah, kalau misalkan Nada itu pengen belajar bisnis A, jalan satu-satunya adalah mulai dulu, kan gitu kan. Karena kalau belum memulai, kita nggak tahu resikonya itu sebetulnya apakah yang kita pikirkan, atau ada resiko-resiko yang lain di kemudian hari setelah Nada itu berjalan bisnisnya. Mungkin yang Nada catat bahwa resiko untuk bikin bisnis ini itu ada 5 nih. Ternyata di lapangan malah jadi 50, kan nggak ada yang tahu ya, atau sebaliknya. Nah, disitulah yang akan memperkuat bisnis kita, atau memperkuat niat dan konsistensi Nada untuk menjalankan bisnis yang sudah Nada jalani. Karena memang di bisnis, di entrepreneur itu tidak mudah. Dan menurut pandangan saya, bisnis itu nggak ada istilahnya form yang jelas, harus seperti ini, harus seperti ini. Nyatanya ada yang namanya simple tapi mungkin secara brandingnya kurang, ada yang namanya panjang, ada yang ya banyak hal lah. Jadi memang kadang-kadang itu bisnis akan melejit itu berdasarkan momentum-momentumnya.
Seperti Forest misal, hari ini Forest tuh belum begitu banyak memanfaatkan media sosial, tapi alhamdulillah di Semarang ini ya Forest sedikit demi sedikit sudah banyak yang tahu. Kira-kira gitu, Nat. Tapi kayak ya kalau misalkan nih ada satu momen dimana emang kita udah percaya diri banget, pede banget kalau misalkan ya udahlah, nanti kalau misalkan ada resiko yang tidak diinginkan ya udah dijalanin aja. Tapi pas kita udah di titik dimana posisi itu terjadi, itu kita kayak langsung down banget gitu kan, kayak banyak banget pasti Mas yang kayak gitu. Itu kayak takut gitu loh Mas. Iya, takut itu wajar. Cuma kan kalau kita memaknai secara sakral, usaha itu kan mengandung banyak pengertian ya. Artinya berusaha itu kan ya ketika kita memulai terus kemudian gagal kan usaha untuk bangkit lagi. Memulai, gagal, usaha untuk bangkit lagi. Memulai, berhasil, usaha untuk bagaimana caranya agar bisnis kita itu lebih berkah, lebih punya manfaat kepada khalayak masyarakat dan lain-lain. Jadi rasanya ketakutan itu karena belum memulai aja. Nah, kalau udah memulai nih, kalau udah memulai belajar bisnis, itu kan nanti apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi di dalam bisnisnya Nada atau teman-teman yang hari ini belajar bisnis, itu kan kalau niatnya teman-teman itu sungguh-sungguh, pasti kan punya pemikiran untuk bagaimana caranya menaklukkan problem yang ada di bisnis itu atau mengembangkan bisnis itu agar supaya tetap berdiri. Karena kan di dalam bisnis yang nanti Nada jalani atau teman-teman jalani itu kan ada tim juga, ada kehidupan tim yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi mudah-mudahan bisnis-bisnis yang teman-teman Nada mau jalani itu betul-betul bisa kerjasamanya keren gitu. Iya, berarti emang balik lagi ke awal kayak balik niatnya. Kalau misalkan emang niatnya bagus, insya Allah ya kedepannya bakalan bagus aja. Amin. Kayak ya mungkin ini bisa dipraktekin juga buat teman-teman yang emang lagi bingung, lagi kayak kalau misalkan bikin usaha kira-kira nanti resikonya gimana ya. Yang penting itu apa Mas tadi? Niat. Sip, sepakat. Oke, jadi kayak selanjutnya nih Mas, aku tuh kayak bingung juga nih. Apa tuh? Kenapa? Kan di era sekarang ini ya Mas, apalagi kayak persaingan ketat banget, bener-bener ketat banget kalau untuk mencari pekerjaan. Kalau kita lihat job street itu banyak banget. Jadi kayak opsi lainnya tuh kita emang harus buka lapangan pekerjaan sendiri kan ya Mas. Nah, jadi menurut Mas Chandra sendiri nih, sebagai generasi muda nih, kita wajib banget nggak sih punya bekal di bidang entrepreneur, di bidang ekonomi atau di bidang kewirausahaan ini? Kalau wajib atau enggak sih, kalau menurut sudut pandang saya bukan suatu kewajiban yang mutlak ya. Seorang pemuda itu harus belajar entrepreneur atau punya bisnis. Nah, yang perlu generasi muda atau kita ini miliki adalah daya juang atau apa ya istilahnya, komitmen dan tanggung jawab gitu loh. Artinya karena memang saya itu sangat yakin bahwa hari ini generasi muda seperti kita itu pasti punya banyak pemikiran tentang suatu bisnis yang keren-keren ya kan. Mereka itu punya pemikiran nih, Mas, aku punya ide nih bisnis A, bisnis B, dengan apa yang disampaikan itu keren. Tapi kan satu hal yang pasti yang kadang-kadang itu menjadi kendala itu punya pemikiran tapi nggak mau untuk melakukan karena takut, karena kurang modal atau banyak hal yang mereka pertimbangkan. Akhirnya ide itu ya hanya sekedar menjadi gagasan yang belum tersampaikan kan gitu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan keharusan itu, kenapa kok saya bilang nggak harus atau nggak wajib? Karena kan setiap teman-teman itu kan punya tujuan masing-masing nih. Apalagi seorang fresh graduate atau yang baru lulus, pasti kan mereka kadang-kadang masih berpikiran untuk mencari pekerjaan di kantor, mencari banyak pengalaman dan lain-lain. Yang terpenting sih sebetulnya apapun yang teman-teman pilih dalam langkah-langkah menuju masa depan itu harus benar-benar serius dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita itu menjadi generasi atau sumber daya manusia yang bekerja hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab.
Karena kalau bekerja hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab, menurut pandangan saya itu ya gampang. Tapi bagaimana caranya kita bekerja itu kemudian apa yang kita hasilkan itu manfaatnya itu sampai nanti gitu loh. Jadi ada value-nya, ada nilainya yang terus hidup gitu loh, Nat. Kira-kira gitu sih, Nat, kalau dari aku. Aku tiba-tiba kepikiran nih, Mas. Apa tuh? Gimana nih cara Mas Chandra tuh bagi waktu untuk, kan Mas Chandra bilang tadi Mas Chandra tuh ada kerja juga kan yang setiap hari dari Senin sampai Jumat. Betul. Nah, sementara Forest sendiri tuh buka setiap hari. Betul. Itu gimana cara Mas Chandra bagi waktu untuk kerja, terus habis itu cara Mas Chandra bagi waktu untuk kayak di Forest gitu. Ya. Apakah kayak Mas Chandra datang di Forest cuma di Sabtu Minggu atau gimana nih, Mas? Menarik sih, Nat. Jadi kalau saya balik nanya nih ke Nada dan teman-teman mahasiswa atau mahasiswa yang belajar organisasi atau belajar bisnis, ketika semua hal yang kita prioritaskan itu apa ya istilahnya? Ketika ada prioritas, pasti kan teman-teman mengusahakan yang terbaik. Itu yang kedua, ketika teman-teman itu menikmati atau menyukai hal-hal yang teman-teman pilih, capek dan lain-lain, itu akan akhirnya nggak kerasa ya. Nah, kalau kunciku pertama, cara membagi waktunya itu sebetulnya dengan cara menikmati prosesnya. Karena kan saya dari jam 8 sampai dengan jam 5 saya harus bekerja dulu nih, terus kemudian jam 7 biasanya saya ke Forest untuk memantau atau untuk melihat atau untuk membantu secara operasional di Forest. Terus kemudian jam 2 karena Forest itu buka dari jam 6 sampai dengan jam 2. Jadi memang secara waktu itu kalau misalkan saya full ya mungkin nggak menutup kemungkinan capek, Nat. Cuma sampai dengan hari ini saya masih menikmatinya. Itu yang cara pertama sih. Jadi saya menikmati setiap hal yang saya lakukan di setiap harinya. Dibawa enjoy aja ya. Dibawa enjoy. Terus yang kedua itu manage tim dengan baik. Karena kalau tim itu sudah jalan dengan baik, karena gini sih, Nat, kalau saya di Forest itu sistemnya yang nggak di organisasi, nggak di bisnis atau nggak dimanapun suatu perkumpulan tertentu, itu kalau pendapatku, jadi saya itu nggak pengen Forest kalau nggak ada Mas Chandra itu nggak bisa gerak kan gitu. Forest kalau nggak ada si A nggak bisa gerak. Forest kalau nggak ada si B nggak bisa gerak. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman tim bahwa nggak ada aku ya Forest nggak masalah, nggak ada si A nggak masalah, nggak ada si B nggak masalah, nggak ada si C nggak masalah. Artinya apa? Seluruh tim yang membantu di Forest dari mulai owner sampai dengan karyawannya itu harus tahu tujuan besar bisnis yang kita jalani. Nah, selain tahu, kita juga harus percaya satu sama lain. Kadang-kadang kalau aku kan tipe kalau orang yang agak detail dan perfeksionis ya, Nat ya. Jadi memang hal-hal itu ya perlu dikomunikasikan. Kadang-kadang kan ada yang lebih simple dan lain-lain. Nah, perlu juga pendewasaan. Itu sih. Jadi secara garis besar, cara membagi waktunya ya yang pertama dengan menikmati capeknya itu, yang kedua percaya dengan tim, dan istilahnya bagaimana caranya kita itu bisa saling kerjasama dengan tim Forest itu sendiri atau tim yang bisnis kita kelola. Bisnis yang kita kelola itu harus betul-betul ada tim yang kuat. Gitu sih, Nat. Terus ya Mas, aku tuh kepikiran juga. Tadi kan yang kayak Mas bilang, usaha pertama Mas itu rental mobil, balik Betul. lagi ya. Terus ini tuh Forest F&B. Yap. Itu kan lompatnya jauh banget ya menurutku. Kayak kenapa sih Mas Chandra tuh kepikiran untuk buka Forest? Kenapa kepikiran untuk milihnya F&B? Apakah emang dulu Mas Chandra tuh punya pengalaman di bidang F&B juga, atau sekolah ada ya di bidang F&B atau gimana? Oke, Nat, menarik. Jadi ya seperti teman-teman mahasiswa biasa atau teman-teman mahasiswa atau teman-teman sekolah atau teman-teman nongkrong yang lain ya. Jadi saya itu memang suka nongkrong yang pertama dulu juga pada saat mahasiswa, walaupun hari ini juga masih mahasiswa nih saya kan gitu kan. Artinya? Jadi pada intinya dulu saya sempat organisasi, terus suka nongkrong dan lain-lain. Jadi F&B itu adalah secara sederhananya ya
saya punya kesempatan untuk bikin teman-teman itu nongkrong nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi itu untuk tempat nongkrong, tempat yang melekat pada ingat dan lain-lain. Nah, untuk apa namanya, kenapa kok bisa kopi dan makanan-makanan atau F&B itu sendiri, itu memang ya sebagai apa ya, bentuk tambahannya. Jadi lebih ke bagaimana caranya sih kita mengakomodir kebutuhan teman-teman nongkrong, teman-teman rapat, teman-teman yang apa ya istilahnya pengen enjoy dengan situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang lebih nyaman dan mungkin murah ya, walaupun memang Forest sampai dengan hari ini masih sederhana, tapi mudah-mudahan ke depan kan bisa terus berkembang. Amin. Gitu. Berarti emang niat awalnya tuh ya buat nongkrong-nongkrong juga ya Mas ya? Nongkrong ya, memang kadang-kadang kan apa ya istilahnya, suatu owner atau pemilik dari suatu bisnis itu biasanya kan ini ada yang nongkrong tapi nggak jajan dan lain-lain ya, itu memang sudah menjadi resiko. Cuma memang bagaimana caranya kita itu membawa bisnis yang kita rancang itu seperti apa, outputnya seperti apa, karakternya seperti apa. Karena saya selalu meyakini ada beribu-ribu toko atau warung atau kopian di UNES atau di Semarang atau di Jawa Tengah ini yang punya banyak hal-hal menarik, tapi tidak banyak yang punya karakter. Nah, mudah-mudahan dari 100 atau 1000 warung atau kopian yang ada di Semarang dan Jawa Tengah itu, mudah-mudahan 10 besarnya Forest yang punya karakter kan gitu. Jadi saya memang membranding karakter Forest itu biar kuat dulu. Jadi sehingga nanti Forest itu bisa menjadi bisnis yang ketika pelanggan itu datang itu bisa melekat pada ingat. Gitu. Teman-teman yang mau nongkrong bisa ke Forest. Monggo. Tapi Forest tuh filosofi nama Forest apa sih Mas? Penasaran nih aku tiba-tiba. Filosofi ya. Iya. Jadi sebetulnya gini, kalau saya mengutip dari para apa ya penulis puisi, Joko Pinurbo, terus kemudian Hairul Anwar dan banyaklah penulis puisi atau penulis-penulis yang melankolis seperti Boy Chandra gitu-gitu kan. Jadi sebetulnya puisi yang menarik itu kan apa ya istilah yang banyak diartikan oleh orang berbeda-beda gitu loh. Ya sama dengan Forest. Jadi Forest itu sebetulnya mempunyai banyak arti, dari mulai forest yang dikatakan kebun atau hutan ya kan, terus forest tempat istirahat. Itu sebetulnya nggak ada makna khusus di Forest itu, cuma memang biarkan itu pelanggan itu menginterpretasikan sendiri atau memaknai sendiri seperti apa. Jadi kami belum menggiring pelanggan itu untuk tahu Forest itu sebagai atau itu Forest kebun atau Forest sebagai tempat istirahat atau Forest itu empatnya itu orang yang istilahnya sebagai pemikirnya dan lain-lain. Itu kami nggak menggiring itu, cuma ya biarkan pelanggan itu bertanya-tanya. Semakin bertanya-tanya semakin penasaran, semakin penasaran kan semakin akrab, biasanya kan gitu ya, mudah-mudahan sih gitu. Jadi kayak penasaran Forest itu apa sih, terus cari dateng gitu ya. Jadi ya Forest gitulah. itu satu nama berjuta makna. Betul gitu. Nah mungkin ya Mas, aku tuh pengen tanya nih sama Mas lagi. monggo. Tips and trick untuk mahasiswa pemuda lah ya, yang pengen bangun usahanya tuh gimana? Kayak dari awal selain niat, apa sih yang harus disiapin? Yang perlu disiapin itu kalau saya kan santai ya, maksudnya kalau berbicara modal, terus kemudian tim, sarana prasarana dan lain-lain itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri baik untuk anak-anak muda ya kan. Tapi yang terpenting adalah keyakinan sih, keyakinan. Kalau mau memulai itu ya semuanya bisa, karena asal teman-teman tahu hari ini tuh peluang untuk sukses itu enggak lama kan gitu. Ada beberapa momentum yang bisa dimanfaatkan di media sosial. Contohnya nih di TikTok ya kan, di Instagram, di Shopee. Ini boleh nyebut itu enggak sih? Boleh ya enggak apa-apa. Atau di platform media-media yang lain. Jadi
pemuda-pemuda itu lewat stand up-nya lah, lewat usaha-usaha kecil UMKM-nya, atau lewat beberapa bisnis yang memang sudah diamanai orang tuanya, itu semuanya itu bisa untuk dijalani dengan baik asal sungguh-sungguh itu tadi sih, serius. Jadi kalau udah serius itu kan nanti cara untuk apa ya istilahnya mencapai garis finishnya itu kan dengan perjuangan yang memang dimaknai gitu sih Nat, kira-kira. Jadi memang nggak ada kunci harus seperti apa karena kan masing-masing pemuda juga punya karakter, punya tujuan, punya gambaran, punya cita-cita atas apa yang sudah mereka rencanakan, kan gitu. Banyak jalan menuju Roma ya Mas ya. Sip. Oke, mungkin Apa tuh? untuk podcast hari ini sekian dulu kali ya Mas. Kayak saya juga terima kasih banyak sama Mas Sama-sama, Chandra Nat. yang Sama-sama. sudah Saya yang terima meluangkan kasih. waktunya ya Mas ya. Capek-capek habis kerja terus ke sini. Terima Nggak kasih capek banyak kok. banget ya Apalagi Mas buat ya. teman-teman nih. Jadi biar semangat, kita sama-sama semangat ya kan, Nat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton di rumah. Jangan lupa untuk terus nonton video-video podcast lainnya dari BMF Kaunes. Terima kasih. Dadah.